Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada video ini saya ingin membahas satu bagian yang sederhana, tapi mudah-mudahan bisa memberi wawasan buat kita semua tentang perbedaan antara preaching dan teaching, perbedaan antara membawakan firman Tuhan, berkhotbah, dan mengajar. Gitu ya. Sebelum kita bicara lebih jauh lagi, ada sebuah video yang ingin saya tunjukkan, ini dari GodQuestion.org. Ini salah satu channel rohani yang banyak membahas tentang pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan firman Tuhan. Gitu ya. Saya akan tunjukkan videonya sebentar, tapi seperti biasa nanti link videonya juga saya akan sertakan. Jadi kalau Anda tertarik untuk menontonnya lebih jauh, silahkan Anda bisa langsung mengunjungi link yang bersangkutan. Saya akan coba terjemahkan sebisanya, tapi tentunya untuk lebih jelasnya silahkan Anda nonton sendiri. Jelas saudaraku ya? Berikut videonya. Then afterward, as always, I'll share some helpful resources, so stick around to the end. In common usage, the terms preaching and teaching are often used interchangeably. There is, however, an important difference between them. Each endeavor plays a unique role in evangelism and the spiritual growth of believers. To fully appreciate the difference between preaching. Oke, di sana dikatakan bahwa pasti dalam sehari-hari kita sering menemukan antara perbedaan antara berkhotbah dengan mengajar, antara preaching dengan teaching. Sebenarnya kedua hal ini bisa saling melengkapi dan bisa saling bergantian. Gitu ya. Dua-duanya bertujuan untuk memperlengkapi orang kudus untuk bagaimana mereka saling bisa lebih mengenal Tuhan. Gitu ya. Untuk apa sih namanya preaching sendiri, fokusnya biasanya dipakai untuk penginjilan. Nanti dijelaskan lebih jauh lagi bedanya preaching dengan teaching. And teaching, it is helpful to examine the original Greek terms used in the New Testament, explore scriptural references, and understand how both preaching and teaching serve the mission of the church. The Greek word for preaching refers to a public proclamation of biblical truth. Ya, di sana salah satunya adalah kata bahasa Gerika untuk preaching, yaitu pakai kata keriso, yang artinya public proclamation of biblical truth. Jadi kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan secara jelas kepada orang banyak. Jadi lebih banyak suatu deklarasi kebenaran firman Tuhan yang mengajak orang bertobat. Itu adalah preaching atau berkhotbah atau memberitakan Injil. Gitu ya, dari kata bahasa Gerikanya yaitu keriso. In the New Testament, the early church proclaimed the gospel throughout the whole Roman Empire. This proclamation was intended to stir sinners to repentance. For instance, Jesus began his earthly ministry with the following charge: repent, for the kingdom of God is at hand. Matthew chapter 4, verse 17. Repentance then is the goal of preaching. On the other hand, the Greek term. Ya, jadi sasaran utama dari preaching atau berkhotbah atau memberitakan Injil, sasarannya untuk supaya orang berbalik bertobat. Gitu ya. Contohnya salah satunya tadi waktu Yesus berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat, atau itu juga sering dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Itu menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah memberitakan Injil atau preaching. Yang dari kata Gerika tadi adalah keriso. Di lain pihak, untuk mengajar dari bahasa Gerikanya yaitu didasko. Refers to systematically imparting knowledge and instruction. In the New Testament, teaching involves Didasko tadi atau pasti mengajar dalam bahasa Gerikanya lebih mengandung arti secara sistematis memberikan suatu pengertian atau knowledge atau instruction, gitu ya. Kita lihat juga dalam Perjanjian Baru bagaimana ya untuk memperlengkapi orang kudus. Dalam Kisah Para Rasul, bagaimana gereja mula-mula mereka bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul. The apostles shared the same teachings they had received from Jesus during his earthly ministry and post-resurrection appearances. The New Testament provides numerous examples of preaching and teaching. Banyak contoh dalam Perjanjian Baru tentang bagaimana mengajar dan berkhotbah. Nanti saya akan berikan beberapa contoh juga. He preached and taught gospel truth. Acts chapter 28 verses 30 through 31 says, "For 2 whole years, Paul stayed there. Ini salah satu ayatnya. And welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ." Di sini digambarkan bahwa Paulus datang ke sana dan kemudian dia memproklaim the kingdom of God. Dia menyatakan kerajaan Allah. Itu adalah gambaran seseorang yang preaching atau memberitakan Injil. Dan lanjutannya dia mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.
Gitu. Jadi Paulus melakukan dua hal itu, yaitu bagaimana dia mengajar dan bagaimana dia memberitakan Injil atau preaching. All boldness and without hindrance. As Paul proclaimed, preached about the kingdom of God, he also spent time teaching about the life, death, and resurrection of Christ in a systematic manner. Di sini digambarkan bahwa Paulus selain juga dia berkhotbah, dia mengajar juga, menjelaskan secara sistematis peristiwa bagaimana Yesus mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Itu semua dijelaskan dengan secara sistematis dan itu merupakan suatu bentuk pengajaran. Sermon on the Mount is a perfect example of teaching. Matthew chapter 5 through 7. Jesus expounds on the law, offering insight into true righteousness that supersedes the self-righteousness of the scribes and Pharisees. Contrast this with Peter's sermon at Pentecost, where he preaches about Jesus' resurrection, urging everyone to repent and be baptized. Acts chapter 2, verse 38. Peter's sermon is more about calling for repentance than biblical exposition. In a local church context, preaching it. Ya, itu salah satu contoh yang tadi dijelaskan bagaimana pada waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, itu adalah salah satu bentuk dia sedang mengajar, gitu ya. Dan ini berlawanan dengan pada waktu Petrus berkhotbah dan membawa supaya orang berbalik. Dan kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan 3.000 orang kemudian bertobat. Itu bentuk preaching atau memberitakan Injil. Jadi sasaran dari suatu pemberitaan Injil, sasaran dari sebuah khotbah dalam hal ini adalah menyatakan kerajaan Allah sehingga orang bertobat dan berbalik dari jalan hidupnya. Ini sangat berbeda dengan mengajar, di mana mengajar tujuannya adalah secara sistematis memberikan pengertian, memberikan pendalaman supaya orang memahami firman Tuhan. Kita lanjutkan, saudaraku. Is primarily aimed at conversion and repentance. Ya. Often directed. Di sini dibilang dalam gereja lokal tujuan dari khotbah atau preaching itu adalah supaya conversion, supaya orang berbalik dan orang bertobat, gitu ya. Sementara di lain pihak, salah satu contohnya itu diberikan kepada orang-orang yang baru bertobat, itulah pemberitaan Injil atau khotbah, gitu ya. Toward introducing non-believers to Christ or urging believers toward a deeper commitment to Him. Bisa juga kepada orang-orang yang sudah percaya supaya pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia semakin dekat pada Tuhan, dia semakin komitmen kepada Tuhan. Itu adalah bentuk pemberitaan Injil atau preaching. Preaching is typically more dynamic and emotive, designed to elicit a response from the congregation. Sementara itu, teaching atau mengajar itu menjadi sesuatu hal yang lebih dinamis, di mana di dalamnya kita bicara soal sesuatu yang lebih sistematis, sesuatu yang lebih mendalam, yang tujuannya adalah memberikan dasar yang semakin kokoh, menjadikan satu pengertian yang lebih mendasar, gitu ya, saudaraku. Teaching, in contrast, is focused on discipleship and spiritual growth. Ya, mengajar lebih bertujuan kepada suatu bentuk pemuritan dan juga pada suatu pertumbuhan rohani. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pemberitaan Injil atau preaching atau menyatakan suatu berkhotbah itu bertujuan supaya orang berbalik dari jalan hidupnya, supaya orang kemudian bertobat atau orang semakin kuat pengiringannya kepada Tuhan, supaya dia semakin komitmen kepada Tuhan. Untuk orang yang belum bertobat, maka preaching atau memberitakan Injil itu menjadi sesuatu di mana mereka bisa bertobat dan berbalik. Ini berbeda dengan teaching. Teaching lebih bertujuan supaya seorang mengerti tentang firman Tuhan. Teaching lebih bertujuan supaya seorang mendalami arti firman Tuhan. Dan itu membawa pada suatu bentuk pertumbuhan rohani. Jelas, saudaraku? Kita lanjutkan sedikit lagi. Growth, characterized by a more systematic, interactive, and explanatory approach. This is crucial for building up the church, as believers must obtain a thorough understanding of their faith by applying biblical truths to their daily lives. On the necessity of teaching, Paul says, He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints. Ya, ini 5 jawatan pelayanan yang diberikan untuk melengkapi orang kudus. Salah satunya adalah guru. Pengajar maksudnya ya. To the measure of the stature of the fullness of Christ. Ephesians chapter 4 verses 11 through 13. While there are important differences between preaching and teaching, the two are complementary. In fact, effective. Walaupun ada perbedaan antara preaching dengan teaching, dua-duanya ini sesuatu yang saling melengkapi. Tidak boleh kita memberi penekanan pada salah satu. Dalam suatu pelayanan yang efektif, kita memerlukan dua-duanya. Perlu suatu pemberitaan Injil di mana orang menyampaikan kebenaran Tuhan, di mana orang membawa orang bertobat dan berbalik dari cara hidup mereka, di mana mereka dikuatkan pada saat mereka khawatir dan membuat mereka semakin yakin untuk mengikut Tuhan. Itu adalah bentuk preaching.
atau suatu pemberitaan Injil. Tetapi di lain pihak mereka juga perlu mendapat suatu pendalaman firman Tuhan. Mereka perlu mendapat pengajaran sehingga memahami arti firman Tuhan lebih dalam. Gitu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang melengkapi supaya umat Tuhan akhirnya menjadi satu gereja Tuhan yang sempurna untuk memperlengkapi umat Tuhan. Ministry requires both. Preaching without teaching leads to enthusiastic yet shallow faith. And Nah, ini teaching digambarkan bahwa preaching without teaching, menyampaikan khotbah atau pemberitaan Injil tanpa ada pengajaran, itu hanya memimpin orang pada suatu shallow faith, suatu kedalaman iman, suatu iman yang dangkal. Mereka hanya termotivasi, mereka hanya terbakar emosinya dan kemudian dia berbalik, tetapi mereka tidak mempunyai pengertian yang mendalam. Itu apabila ditekankan hanya preaching tanpa teaching, hanya berkhotbah, hanya memberitakan Injil tanpa ada pengajaran di dalamnya, gitu ya. Mereka tidak mendapat pendalaman iman secara lebih dalam, gitu. Kebalikannya, kalau teaching without preaching, dia hanya pengajaran tanpa dengan suatu pemberitaan Injil, itu hanya menjadi suatu teori di mana orang akhirnya tidak mempunyai komitmen pribadi dengan Tuhan. Preaching perlu karena itu yang membuat orang berbalik dan membuat orang komitmen kepada Tuhan. Jelas, jadi dua-duanya menjadi sesuatu hal yang saling perlu, saling melengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Want to learn more? Subscribe so you don't miss the next video. Visit Oke, kurang lebih itu saudaraku videonya. Mungkin saya akan coba jelaskan lebih detail dengan beberapa ayat pendukungnya. Tadi beberapa ayat sudah disampaikan. Gitu. Saya akan coba bagi menjadi 3 bagian dalam hal ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan contoh-contoh dalam firman Tuhan. Bagaimana Alkitab menceritakan orang-orang yang mengajar dan menyampaikan firman Tuhan atau memberitakan Injil. Antara preaching dengan teaching. Tadi beberapa ayat sudah diambil, beberapa contoh sudah diambil. Kemudian di bagian kedua, di sana saya akan bicara bahwa perbedaan ini kenapa? Apa sih perbedaan yang mendasar antara preaching sama teaching? Tadi saya sempat singgung itu juga dan di video tadi bisa disebutkan. Mungkin saya bisa pertegas nanti di sana. Di bagian yang ketiga saya akan membahas mengenai kendala-kendala yang berhubungan dengan pengajaran. Kenapa sih banyak gereja, banyak pelayanan yang kurang dalam segi pengajaran? Itu ya, itu di bagian yang ketiga. Oke, di bagian yang pertama kita bicara tentang tokoh-tokoh dalam firman Tuhan yang melakukan preaching dan teaching. Mereka berkhotbah, memberitakan Injil, dan juga mereka mengajar. Gitu ya. Kita yang pertama adalah pribadi Yesus. Kalau kita lihat dalam Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar, dia teaching dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Dia preach, gitu ya. Pemberitaan Injil bertujuan supaya orang berbalik, supaya orang dikuatkan, supaya orang dimotivasi. Itu pemberitaan Injil. Tetapi mengajar itu juga memberikan pendalaman firman Tuhan, memberikan pengertian tentang suatu kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan bangsa itu. Dalam Matius 11 ayat yang pertama, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil. Dua hal ini menjadi sesuatu hal yang Yesus selalu lakukan. Bagaimana dia mengajar dan memberitakan Injil. Gitu ya. Kalau kita lihat rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 tadi sudah diambil. Bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul tidak hanya memberitakan Injil. Betul, kita lihat bagaimana Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Itu suatu bentuk khotbah, satu bentuk preaching, suatu pemberitaan Injil yang penuh dengan kuasa yang membuat orang bertobat. Gitu ya. Tapi pertobatan menjadi sesuatu di mana mereka perlu dibina untuk bertumbuh. Dan pembinaan itu dilakukan dengan bentuk pengajaran. Dan dalam firman Tuhan dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ayat yang lain mungkin kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 2. Bagaimana pada waktu itu Yohanes dengan Petrus mengajar dan kemudian orang menangkap mereka. Dalam Kisah 4 ayat 2 dikatakan orang itu sangat marah. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan. Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan. Mereka teach dan mereka preach. Preach membuat mereka orang bertobat dan mengajar membuat orang mengerti. Jelas saudaraku bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Gitu ya. Contoh yang lain kalau kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana dengan Paulus dalam Kisah Rasul 15 ayat 35 dikatakan Paulus dan Barnabas tinggal berapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan.
Dalam Alkitab sangat banyak disebutkan tentang kata mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Karena dua hal ini memang berbeda, saudaraku. Tetapi dua hal ini diperlukan dan saling melengkapi. Gitu ya. Ayat yang lain kalau Anda lihat pada waktu Paulus di Troas, pada waktu itu Paulus menyampaikan firman Tuhan dan dia mengajar semalam-malaman. Anda bisa bayangkan seseorang yang mengajar semalam-malaman. Tentunya ini bukan cuma sekedar memberikan motivasi, membuat supaya orang semakin komitmen seperti halnya pemberitaan Injil. Tetapi ini menjadi sesuatu di mana Paulus menjelaskan secara sistematis, memberikan pengertian, dan Paulus mengajar di sana. Gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 9, seorang muda bernama Etikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya sehingga ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Itu contoh-contoh dalam firman Tuhan bagaimana Alkitab mencatat orang yang menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil dan mengajar juga. Pengajaran menjadi sesuatu hal yang menopang. Pengajaran menjadi sesuatu hal yang memberikan dasar yang lebih kokoh tentang suatu pengertian firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Itu di bagian yang pertama. Di bagian yang kedua, kita lihat apa sih perbedaan mengajar dan apa sih memberitakan Injil. Tadi kita udah lihat dalam bahasa Gerikanya memang sesuatu yang berbeda. Dan dalam berapa lama tadi saya sudah menjelaskan bahwa itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda. Gitu ya. Secara umum memberitakan Injil atau preaching itu tujuannya supaya orang bertobat, supaya orang termotivasi, supaya orang memperbaharui komitmennya, supaya orang menyadari dosa-dosanya dan akhirnya dia berbalik. Gitu ya. Entah kepada orang baru maupun pada orang yang belum bertobat sekalipun. Itu tujuan dari suatu pemberitaan Injil atau preaching. Jadi sasarannya adalah mereka berbalik kepada Tuhan. Gitu ya. Sedangkan teaching atau pengajaran ini menjadi satu tujuan di mana orang diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar, diperlengkapi dengan pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Gitu ya. Jadi teaching ini memberikan pendalaman dan juga salah satu bentuk di mana seseorang dimuridkan. Gitu ya. Tadi sempat dibahas bahwa preaching atau pemberitaan Injil tanpa pengajaran itu menjadi sesuatu hal yang dangkal. Itu membuat orang hanya termotivasi, membuat orang hanya terbakar emosinya untuk kemudian dia berbalik dan kemudian memperbaharui komitmennya. Tapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari dia tidak punya pengertian yang benar sehingga menjadi suatu hal yang dangkal. Dan preaching ini dianggap sebagai sesuatu hal seperti halnya makanan ringan yang sangat enak yang dengan mudah bisa dikonsumsi oleh orang yang belum dewasa rohani. Tentunya ini berbeda dengan teaching, karena teaching menjadi sesuatu di mana orang perlu mengkajinya, orang perlu belajar, perlu mendalaminya, gitu ya. Karena itu teaching tanpa preaching ini menjadi sesuatu hal yang kalau kita bicara hanya sekedar teori-teori saja, menjadi satu pengetahuan saja, maka ini menjadi sesuatu hal yang tanpa hati di dalamnya, hanya sekedar menambah pengetahuan di kepala. Jadi dua-duanya perlu. Seseorang perlu punya hati untuk bertobat dan berbalik, tapi seorang perlu punya pengetahuan yang cukup tentang firman Tuhan. Hati seseorang berbalik dan berubah, dia termotivasi dan semakin mengikut Kristus, itu perlu suatu pemberitaan Injil, perlu khotbah, perlu preaching. Sedangkan pemikirannya supaya dia diperlengkapi dengan pengertian yang benar tentang firman Tuhan, supaya dia tidak digoyahkan dengan berbagai macam pengajaran, dia perlu yang namanya teaching, dia perlu diajar, dia perlu pengajaran yang benar. Jelas aku? Dua hal ini menjadi sesuatu hal yang kita lihat dalam firman Tuhan, itulah preaching dan teaching. Oke, di bagian ketiga kita bicara mengenai kendala. Kenapa sih banyak kendala yang terjadi dalam gereja Tuhan yang saya banyak amati? Kenapa banyak gereja Tuhan yang kurang dalam segi pengajaran? Tentunya saya tidak generalisir bahwa semua gereja seperti itu. Ada gereja yang memang mengadakan Bible study, mereka khusus di luar waktu khusus, di luar waktu ibadah, mereka mengadakan waktu khusus untuk orang belajar firman Tuhan. Menjadi sesuatu hal seperti Bible study, dan itu menjadi suatu hal yang baik. Gitu ya. Beberapa kendala yang saya catat di sini yang menjadi satu halangan kenapa dalam banyak pelayanan kurang pengajaran. Yang pertama adalah karena kurangnya pengetahuan, saudaraku. Kalau kita lihat dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dalam satu pelayanan kita tahu bahwa dia harus diperlengkapi dengan 5 jawatan ini, dan salah satunya adalah pengajar-pengajar. Gitu ya. Salah satu kendala yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan firman Tuhan yang cukup, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang mulai harus dibiasakan, gitu ya. Banyak gereja yang kemudian mengadakan yang namanya Bible study, salah satu contoh yang baik seperti itu salah satu untuk menangani masalah ini,
Itu sehingga di sana ada pengajaran-pengajaran yang cukup, dan pemuritan harusnya menjadi satu sarana di mana orang dibina secara intelektual, dibina secara pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Gitu ya. Dan yang kedua, mungkin kita mengenal istilah-istilah yang namanya seperti sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi, gitu ya. Ini menjadi satu sarana yang bagus di mana orang diperlengkapi dengan pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi jangan kita menjadikan sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi ini hanya untuk golongan tertentu, sehingga golongan yang tidak bisa ikut, mereka tidak bisa mendapatkan pengertian firman Tuhan yang lebih mendalam. Gitu ya. Gereja harus secara terbuka memberikan pengajaran firman Tuhan kepada semua orang, terlepas dia anggota atau ikut dengan STT atau tidak. Gitu ya. Dan itu membuat pengajaran firman Tuhan menjadi sesuatu hal yang bisa dinikmati, menjadi sesuatu hal yang melengkapi semua umat Tuhan dari berbagai macam golongan, usia, dan latar belakang yang berbeda. Gitu ya. Dan yang ketiga tentunya berhubungan dengan materi-materi tambahan yang lain. Saya nggak tahu, saya sangat jarang menemukan sekarang banyak gereja yang mungkin secara bangunan sangat megah, secara perlengkapan sangat lengkap, tetapi kurang yang namanya perpustakaan. Mungkin ini terkesan sangat konvensional ya, perpustakaan atau yang namanya buku. Saya ingat dulu waktu saya mulai pelayanan, salah satunya adalah saya pegang bagian perpustakaan, karena itu menjadi sesuatu di mana kita banyak belajar. Gitu ya. Saya tidak pernah masuk sekolah Alkitab atau STT apapun juga, tetapi saya memanfaatkan banyak waktu untuk membaca buku-buku rohani. Gitu ya. Saya nggak tahu sekarang seberapa banyak hamba-hamba Tuhan, seberapa banyak orang-orang di gereja atau gereja dengan perlengkapan gedung yang sangat mewah, masih adakah suatu ruangan perpustakaan di sana yang membuat orang kemudian belajar dan membaca bahan-bahan rohani di sana. Mungkin kita melihat, oh ini menjadi sesuatu yang udah konvensional, sekarang kan udah digital. Oke, saudaraku, tetapi ini menjadi sesuatu hal yang tetap penting, menjadi sesuatu hal yang menjadi bisa masukan buat kita semua. Ini kendala yang pertama berhubungan dengan kurangnya pengajaran dalam sebuah pelayanan. Gitu ya. Hal yang kedua adalah satu paradigma yang salah. Kenapa banyak gereja yang anti dengan pengajaran? Banyak gereja yang lebih suka dengan sesuatu hal di mana kita sampaikan firman Tuhan yang sederhana dan itu memotivasi orang dan membuat mereka berbalik. Itu tidak salah, saudaraku. Tetapi jangan lupa bahwa di samping mereka termotivasi dan berbalik dan memperbaharui komitmen mereka kepada Tuhan, mereka juga perlu mendapat pengertian firman Tuhan yang benar. Gitu ya. Itu sebabnya perlu pengajaran. Paradigma yang salah yang pertama itu berhubungan bahwa kita tidak perlu tahu banyak firman Tuhan, yang penting menjadi pelaku firman. Hati-hati dengan statement ini, saudaraku. Bukan berarti tahu banyak firman Tuhan tidak penting. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus hendaknya diam dalam kita dengan segala kekayaannya. Jangan ada dan saya miskin firman Tuhan. Gitu ya. Mari perkaya diri kita, mari luangkan waktu kita untuk mencari tahu tentang firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu dengan segala kekayaan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Kita tidak boleh berpikir, oh saya tidak boleh tahu banyak firman Tuhan, yang penting saya menjadi pelaku firman Tuhan. Saya pernah jelaskan bahwa semakin banyak kita mengetahui firman Tuhan, semakin banyak kita bisa melakukannya. Jelas aku? Jadi tidak boleh ada paradigma yang penting saya tahu, yang penting saya jadi pelaku firman Tuhan. Tidak. Mari tahu banyak firman Tuhan dan lakukan itu semua. Gitu ya. Paradigma salah yang salah yang kedua adalah kalau kita bicara pengajaran, maka kita bicara soal sesuatu hal yang mendasar, sesuatu hal yang doktrin. Gitu. Nah, banyak orang tidak suka dengan kata doktrin karena dianggap doktrin menimbulkan perpecahan. Tetapi hati-hati, saudaraku, doktrin menjadi sesuatu hal yang penting yang justru itu adalah dasar dari sebuah pengajaran. Mungkin banyak gereja yang punya doktrin berbeda-beda. Karena itu saya bilang pengajaran harus disampaikan dari mulai gembala sidang terus sampai ke bawah. Supaya satu gereja tersebut punya sistem pengajaran yang sama. Gitu ya. Tidak ada satu gereja pun yang punya pengajaran yang sempurna. Pengajaran Anda dan saya masing-masing punya kelemahan. Tetapi pengajaran atau doktrin itu perlu. Gitu ya. Kita tidak boleh berkata, oh saya tidak ngomongin masalah doktrin. Tidak, saudaraku. Kalau kita lihat dalam YouTube atau dalam dunia internet sekarang, orang-orang yang non-agama Kristen yang mereka serap adalah doktrin-doktrin kekristenan. Tidak ada seorang pun di antara dan saya yang tidak mengerti apa itu Tritunggal dan tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan orang lain. Dan itu perlu diajar, perlu didoktrin. Jelas, saudaraku? Jadi kesalahan paradigma yang salah yang kedua adalah menganggap doktrin menjadi sesuatu hal yang tidak penting.
Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 1-2 dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ayat ini seringkali dipakai untuk orang tidak usah ngomongin doktrin, padahal ini tetap penting, saudaraku. Gitu ya. Paulus di sana mengajarkan supaya kita bertumbuh dan kita jangan hanya bicara soal kehidupan doktrin-doktrin dasar, tetapi bukan berarti doktrin dasar tidak perlu. Jelas, saudaraku, janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Jangan salah, saudaraku, sampai sekarang masih banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang arti kebangkitan orang mati, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang diperdebatkan dan menjadi satu hal yang diserang dari agama lain terhadap kekristenan. Jelas, saudaraku? Jadi pengajaran atau teaching atau sesuatu yang diberikan dalam bentuk doktrin, pengertian firman Tuhan itu penting buat Anda dan saya. Gitu ya. Dan saya udah bilang tadi, setiap gereja mungkin punya doktrin yang berbeda dan tidak ada yang sempurna. Karena itu perlu diajarkan doktrinnya masing-masing supaya setiap orang yang ada dalam jemaat tersebut mengerti apa doktrin dari gereja yang bersangkutan. Jelas, saudaraku? Dan tujuan dari itu semua kalau kita lihat dalam Efesus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jelas, saudaraku, tujuannya adalah supaya kita berbalik kepada Tuhan, tujuannya adalah supaya kita mengerti tentang firman Tuhan dan kita tidak mudah disesatkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Jelas, saudaraku, mudah-mudahan dari penjelasan yang sederhana ini membuat kita mengerti. Anda dan saya pelayan-pelayan Tuhan atau Anda pemberita-pemberita firman Tuhan, mari kita lihat bahwa kita perlu menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, membuat orang bertobat, membuat orang dikuatkan, membuat orang berbalik dan meninggalkan dosa mereka. Tetapi kita perlu juga memberikan pengertian yang benar tentang firman Tuhan, latar belakang sejarahnya, gimana keadaan culture pada waktu itu semua memberikan pendalaman. Gitu ya. Dan mungkin ada konsep-konsep tertentu, ada doktrin tertentu yang harus kita tekankan bahwa ini menjadi sesuatu hal yang penting supaya dengan demikian mereka tidak mudah disesatkan dan bisa mempertanggungjawabkan iman mereka di hadapan banyak orang. Dan saudaraku, mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kita semua dan ini menjadi satu perenungan buat kita semua. Mari dalam setiap kesempatan kita tidak perlu bicara soal masalah, oh sekarang saya mau mengajar, oh sekarang saya mau berkhotbah. Tidak. Mungkin bisa bergantian, bisa dalam bentuk dikombinasikan. Di dalamnya ada penjelasan firman Tuhan, di dalamnya ada pengajaran, tetapi di dalamnya juga ada motivasi yang membuat orang bertobat dan berbalik pada Tuhan. Tidak hanya sekedar mereka diajak memotivasi mereka, tetapi juga diberikan pengertian firman Tuhan, supaya mereka mengerti dengan jelas kebenaran firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari video ini bisa memberi pengertian kepada kita semua, perbedaan antara preaching dan teaching. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.